Sakpiro hukubahu sakpiro. Ternyata Al-Qurtubi menunjukkan itu. Gak percaya? Liwat Mburi, sret, gerbang Mburi, niku ana meja. Engko tafsir Al-Qurtubi lak cek bukaan ngene pas surat iki. Nika kok delok. Yakin cek ana gredane kono. Aku ki yo tadrusun rek. Ojo sampai aku ketinggalan. Ya dengan segala kekurangan saya. Sekali lagi saya ulangi, kepingin eksis kuno, eksis sebagai Rabbaniyin. Siji apa mau? Bima kuntum tu'allimunal kitab. Istiqomah itu wa bima kuntum tadrusun. Coba. Nah ini. Falamma balagha majma'a bainihima nasya hutahuma. Berjalan asline wis teko nggone lho, balagha majma'a bainihima itu sudah datang nggone wis pas teko nek kono, istirahat nek kono, tapi gak rumangsa karena Gusti Allah tidak menunjukkan kepastian lokasinya. Begitu pula Musa dan Fatahu namanya Yusa bin Nun itu tidak membuka Google Map. Iya aktual iki. Wis diakui atau tidak, yang dihargai oleh Gusti Allah sebagai mufassir yang jelas aktual menafsiri ihdinas siratal mustaqim di dunia itu ya Google Map itu. Andai dia itu seorang muslim, ganjarannya akeh. Sing menciptakan aplikasi apa mau googling Google Map tadi, yaiku ihdinas siratal mustaqim, sesungguhnya di dunia yaiku. Endi sing daton iki rek? Dalan sirat mustaqim menuju daton tuh endi? Tek 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 tek. Oh, belok kiri. Kira-kira kebablasan teko sawah. Tadi aslinya tafsiran terhebat di dunia Google Map untuk ihdinas siratal mustaqim. Kamu tahu tak ngaji tafsir model ngene iki tahu. Iki jenenge tafsir lecek ya ngene iki. Wis babak. Nek biyen kitab ya. Santri itu gak bisa kesasar, gak bisa. Aku jajal balik-balik. Durung ana HP ngene iki. Saya diundang ngaji ke jauh luar daerah, kenal ya gak bahkan luar. Piye? Cekak kesasar. Ya aku ya maca ihdinas siratal mustaqim wae. Teko nggone maneh Banyuwangi sret. Insyaallah ihdinas siratal mustaqim. Ya aku sembuh dalane apa? Dari Jombang ya, Ustaz dari. Oh iyalah berarti kena. Gusti Allah itu maha googling sudah. Biyen. Saiki aku wis gak maca ngono. Wis ilmune Gusti Allah diwakilno ning gone apa mau? HP wis. Nasya hutahuma, ada dua istilah. Hut itu untuk ikan besar juga hut, seperti yang nguntal Nabi Yunus, faltaqamahul hut. Di sini juga ikan lauk pauk itu juga hut bisa, tapi umumnya yang gede. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ikan itu ucul lepas mencolot
dari tempatnya, lalu bergerak saroba menuju jalannya sendiri lingkungan. Gusti Allah menggiring Nabi Musa dan Yusha bin Nun sudah pas di lokasi Majma'al Bahrain dan sudah memberi isyarat. Mas Yusha, iwak iki kok digawe tengeran. Nek iwak iki gak ono, ya nek kono iku nggone kiai ulama yang saya cari tadi. Istirahat betul istirahat. Sudah, ternyata Yusha bin Nun yang tahu bahwa hut, ikan yang sudah dimasak tadi itu bergerak melompat dan menyelinap di celah-celah air keluar dan tidak memberitahu Nabi Musa. Makanya nasiyah tasniyah. Itu artinya ngene rek. Sebagai manusia memproyeksikan sesuatu sekali, jangan diharap sekali ku langsung jadi iso pas. Umpamane ana mblesete iku wis maklum. Rek. Gak iso. Wes ya. Saya berhenti di sini aja. Apa hubungan saya Nabi Khadir kalian ikan? Sing jelas Nabi Khadir itu tempatnya di Majma'al Bahrain. Loh, jare Al-Qur'an iki lho. Majma'al Bahrain di pinggir pantai. Jadi gak mungkin ono Nabi Khadir di kali Konto, kali Berantas gak mungkin. Yang ada di pantai Paciran sana di ono iku kengger. Iya. Iku Bahrain itu. Lah apa Nabi Khadir di kali-kali memang jawatan irigasi emangnya. Wes mumpung durung tak terusno. Nabi Khadir itu siapa? Qaul paling hebat, paling disepakati ulama yaitu nabi bukan rasul. Nabi dan bukan rasul. Satu, nama aslinya siapa? Khilafnya banyak. Ono sing namane Ahmad bin Balia, ada wis aku gak bahas. Tapi dari segi yang disebutkan di sini hanya abdam min ibadina, kisah-kisah itu hanya Khadir. Khadir artinya green. Jadi Nabi Khadir itu nabinya kaum Greenpeace, nabi penghijauan. Semua meriwayatkan Nabi Khadir itu betul-betul nabi Greenpeace, nabi yang perhatian pada alam, memberi rahmat tanpa dakwah orasi, memberi rahmat. Ada daerah laporan di sini kering gini, Nabi Khadir itu lewat sholat di situ. Rumput kering yang diduduki ngadeg dadi hijau. Maka disebut Khadir. Suasana kering-kering menjadi hijau. Kira-kira awak iki iso enggak ngono ya? Menyulap kondisi-kondisi daerah yang kering, apakah kering agamanya, kering moralnya, kita menjadi Khadir, menjadi penghijauan, menghijaukan. Syukur-syukur nih iso mengusahakan secara ekonomi, memimpin usaha menengah kecil dan lain-lain. Itu termasuk kerja Khadir. Ayo sing duwe bakat hubungan karo ekonomi, karo sopo itu, gerakkan itu,
lewat pengusaha apa mikro dan apa menengah usaha kecil tadi itu. Sama mulianya. Coba nanti kan cerita ini terus sampai ke perahu-perahu itu dikenal kapan Nabi ini Khadir. Greenpeace betul itu. Hijau betul Nabi ini. Nah, gelar Khadir seperti ini menjadi kerja sosialnya lebih tinggi dibanding Nabiullah Musa. Melengkapi ini. Persoalannya Nabi Khadir itu sekarang masih hidup atau sudah wafat? Karena saya ini senang memegangi sunatullah yang biasa saja, apalagi ayat Al-Quran yang definitif. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Hai Muhammad, saya tidak menciptakan seorang nabi pun sebelummu itu al-khulda. Al-khulda itu hidup terus, abadi. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Menjadi tidak rasional, afa imitta, masuk kamu mati, faumul khalidun. Mereka nabi terdahulu itu urip terus. No way. Berdasar ayat ini saya yakin Nabi Khadir itu sudah wafat secara fisik. Wa ma ja'alna li basyarin min qablika lahul. Sebelum Nabiullah Muhammad itu semua nabi yang lain itu harus wafat dulu. Tidak mungkin khuld. Kalau khuld itu akan mengganggu eksistensi Hadratur Rasul sebagai penjabat Khatamul Anbiya wal Mursalin. Untuk memastikan Nabi sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, maka Nabi dan Rasul sebelumnya harus wafat. Makanya wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Tetapi hamba Allah yang solih, yang bagus-bagus itu jangan disebut amwat, bal ahya. Bisa di-call, bisa dihubungi secara ruhiyah, itu bisa. Cuma persoalannya apakah si A itu iso hubungan karo Nabi Khadir? Lho iki soalnya. Nek Nabi Khadir iso dihubungi iso. Tapi nek perkara Mas Muhib iso ngubungi iki lho, gak percaya gak apa-apa. Itu buang soalnya. Nah dari sini Nabi Khadir sudah wafat secara fisik. Terus bal ahya tadi itu bisa ada anugerah. Saya juga membaca di tafsir itu ada Nabi Khadir itu meminum ma'ul hayat, ainul hayat. Itu di kisah-kisah itu. Makanya Majma'ul Bahrain tadi itu kenapa ikan sing wis mateng mencolot di situ kok terus bisa hidup kembali? Karena air di Majma'ul Bahrain itu disebut ainul hayat, sumber kehidupan. Begitu ketetesan banyu iki terus yang mati menjadi hidup lagi. Iku biyen. Lah tafsir tak waca ngono e. Ada ainul hayat. Ya sudah. Perkara sampean krungu ceritane kiai iki tahu ketemu Nabi Khadir di Mekah, ketemu iki wis terserah sampean. Percaya ya gak apa-apa, gak percaya ya gak rusak iman sampean. Itu terserah. Tapi sama dengan orang yang bisa enggak kita ini berhubungan dengan Hadratur Rasul. Kanjeng Nabi itu iso tak gak? Ya iso sih.
wong bal ahya. Kan sudah dipatok ada jalur-jalur syafaat, itu kan ada. Salat itu ada. Cuma yang ngono iku bagi mereka yang sudah berhubungan biasanya mesti tertutup. Gak mungkin diomong-omong no kamu. Gak mungkin. Ini diomong-omong ini karek cilik lah. Pada-pada melakune nemu berlian gedene sak neker. Sing nemu arek cilik. Apik, ya apik, sak apik didudutno. Ketemu sing ngerti apa le? Oh, iki kancane. Wis tak ejoli ya, tak tukokno mainan iki engko es krim. Sak kulkas wen kabeh kok. Hilang. Omane penjahat saut ngalih. Salahe dudun. Nek sing nemu ku sampean sing gedhi. Nemu berlian. Langsung dilebokno terus. Napa niku, Pak? Oh, kok apa? Telepon jereke. Napa, Pak? Oh, kok. Oh, kula ndelok celor-celor ta. Oh, pokoknya matamu sing ngrene wis ngono tok. Ditutupi. Kuwatir hilang. Makanya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam setelah beraudisi di gurun Turi Sinen, wa kallamallahu Musa taklima, begitu selesai di audisi di Turi Sinen tadi itu keluar itu sambil nutup ini, telinga ditutup. Kuatir intervensi dengan suara-suara lain masuk. Saking nikmati mendengar suara Tuhan langsung tadi itu. Terus lagi. Nek wis gelek krungu ayat Al-Qur'an, wis close kupinge. Aja gelek-gelek ngrungokno musik. Semari apik-apik difaseki maneh kuping. Itu menambah polusi itu. Ya wis ngono ae lah. Saya kira tinggal terusing. Kalau ada pertanyaan di luar ini boleh, monggo. Monggo, Mas. Demikian penjelasan beliau berkaitan dengan kajian tafsir Al-Quran aktual. Monggo, kita sekarang sudah jam 2 kurang 3 menit. Mungkin tambah jam 10 menit paling lama. Barangkali ada yang pengen tanya berkaitan dengan materi atau ilmu yang sudah kita dengar, pengen diperjelas lagi, kami persilahkan. Monggo, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon Yai. Semenjak dahulu sampai sekarang itu tafsir tentang Khidir itu masih menjadi sebuah misteri. Kalau kenapa kok Allah tidak langsung saja membuat sebuah redaksi Khidir, sedangkan dalam kisah Yusuf jelas-jelas dinyatakan penggoda Yusuf adalah Imratul Aziz. Kan ngoten ya. Perempuannya istri dari pejabat di Mesir ketika itu ada kejelasan. Kenapa dari Khidir ini kok dari tafsir-tafsir yang selama ini mungkin memang saya minim referensi ya. Tidak adakah kejelasan Allah kok sengaja membuat sesuatu yang misteri, tidak sekalian saja disebutkan namanya nabinya, apalagi seorang yang menjadi guru seorang Musa. Itu kan juga bukan orang sembarangan. Yang pertama ya. Yang kedua, runtutan dari ini adalah ketika Musa diuji oleh Khidir tentang kesabaran. Sebenarnya agak janggal. Janggalnya adalah secara teori masuk akal, seorang Musa yang punya kecerdasan yang jenengan gambarkan seperti itu,
mulai dari perahu dilubangi sampai sampai tembok dirobohkan. Siapa tahu orang awam, orang sederhana secara masuk akal adalah tidak mungkin orang mengetahui kejadian setelahnya. Maksudnya itu sangat masuk akal sekali ya, seorang Musa itu tidak pantas disalahkan ketika dihadapkan oleh seorang Khidir gitu loh. Karena secara masuk akal logikanya adalah ada perahu baik-baik kok dilubangi. Ketika itu ya manusiawi sekali ya, saya kira seperti itu. Jadi seakan-akan cerita di Al-Quran adalah yang dipersalahkan adalah seorang Musa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi barangkali ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten Yai, tersuwun waktune. Yang saya tanyakan adalah tadi kan pembahasan tentang Nabi yang sudah secara fisik semuanya meninggal. Untuk memperjelas bahwa Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin. Yang saya tanyakan adalah Nabi Isa. Kan beliau di dalam Al-Quran dikatakan diangkat ke langit, sampai detik ini kan belum ditemukan makomnya di mana. Ada yang mengatakan masih hidup begitu kan, artinya secara fisik belum diketahui makomnya di mana. Itu saja. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye rek jawabe? Allahu a'lam. Iya, pinter. Yang disebut secara nama kecil asli itu ya para nabi. Kalau sahabat cuma satu, yaitu sahabat Zaid bin Harisah ya. Falamma qada Zaidum minha watara, itu Zaid bin Harisah, bukan Zaid bin Sabit. Semuanya hanya identitas, bukan nama. Imra'atul Aziz. Aziz itu sopo? Aziz maknanya Perdana Menteri. Yang mana? Imro'ah itu yang mana? Maka bahasa imro'ah ini menampilkan satu sosok, sehingga semua kisah di dalam Al-Quran itu ditampilkan secara mubahamat, karena yang digagas oleh Al-Quran itu substansinya, keberadaannya, bukan formalitasnya. Sangat mungkin nanti ada imro'ahnya pejabat yang berkelakuan seperti itu. Makanya ada yang bagus, ada imro'atu Fir'aun. Jadi sangat mungkin nanti ada pejabat brengsek tapi istrinya itu solihah, atau dibalik, pejabatnya ini sangat solih tapi istrinya brengsek, seperti imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, seterusnya. Ada yang memang pada brengsek seperti Abu Lahab itu, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab apa hammalatul hatab ya? Aku enak hammalatul aja lah. Wa imra'atuhu khobar kan? Apa ku rafa kan? Wa imra'atuhu hammalatul hatab. Lah enak sih kan. Apa hammalatul hatab bareng. Kayak babat. Jadi Al-Quran menampilkan kisah bukan untuk dipelajari kisahnya, tapi diambil iktibarnya. Makanya fa'tabiru inna fi dzalika ibrah seperti itu. Maka imra'ah itu menjadi sosok yang nanti karakteristiknya ada seperti itu. Yang sampean contohkan imra'atul azizi turawidu fataha, itu nanti dibaliknya kan dipelajari faktornya. Ada apa?
ada apa sih Al-Aziz kok sampai dibegitukan oleh istrinya? Karena Al-Aziz pejabat ini, pejabat yang tidak memuaskan istrinya yang cantik, yang muda tadi itu. Dia terlalu sibuk dalam urusannya. Orang sibuk yang tidak dibarengi dengan stamina itu agak impoten. Terus di dalamnya, di rumah itu ada seorang pemuda yang sangat ganteng sekali. Piye bojone tuwek wis dinas terus kerja terus gak kaupen. Zulaikha itu kan istri dari luar negerian, dari apa ini? Apa sih? Ya sembelah, kau itu ala kerilapis. Nah, di situ ada Yusuf kan, pemuda bayangkan. Itu kan nanti menjadi pelajaran di situ itu. Ini bojone ayu ditinggal-tinggal. Ya aja ngejak wong lanang liya, contone satu rumah ya. Bojone ayu, sing lanang tinggal-tinggal, terus adike ning gone kono. Adike sing lanang. Iki dadi molo iki. Dadi molo, apa maneh supire manggon kono pisan. Ini tadi bermasalah. Kan pesannya kan cuma gitu aja kan. Agar menjaga rumah tangga itu apa? Bagus. Nah, sama dengan tadi itu. Masalah pertanyaan Nabi Khadir yang menguji Nabi Musa di luar silabinya. Ini pertanyaan yang mendahului materinya. Iki materinya ke perjalanan. Iya sih, nanti kita bahas. Tapi jawaban terpenting. Lah nek Nabi Khadir menguji sesuai dengan silabinya Musa, lah iso jawab lah. Lah gak ada ilmu baru lah. Jadi uji yang di luar silabinya, di luar kurikulumnya. CRO bahwa iki ono ilmu mana di luar kurikulumnya. Kira-kira kan gitu. Perkara salah dan enggak benar dan salah itu terserah penilaian, tapi ini untuk menambah wawasan baru ya seperti itu. Bahwa ilmu tidak hanya yang terlihat, yang tidak terlihat juga. Itu jawaban mendahului materi itu. Sama. Iku apa? Isa. Nabi Isa ya wis mati kae piye? Mau Al-Qur'ane ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Inni mutawaffika. Musa, kamu tak pateni. Mati. Wa rafi'uka ilayya. Dipateni dhisik karena ini akan melakukan penerbangan keluar angkasa. Maka harus di-off-kan dulu. Kalau masih hidup itu oksigennya gak karu-karuan kabeh. Orang yang dalam keadaan emergensi, Nabi Isa kan emergensi waktu itu, dan mau akan ada penerbangan keluar angkasa, belum dilengkapi apa, dipaten dhisik terbang, cegak cerewet, cegak rewel. Iki ngerusui pilotnya iki ngono. Wa rafi'uka ilayya, diangkat ke sana dan tidak ada keterangan wa munazziluka, itu enggak ada. Enggak ada keterangan Nabi Musa meneh akhir zaman turun, itu enggak ada. Yang ada diangkat tok, enggak ono wa munazziluka ono ayate. Ya, tapi di hadis ada. Ya sak karepmu. Aku kan rono Al-Qur'an. Ya percayalah kepada hadis itu. Ya sudah, itu urusan lain loh ya. Makanya karena kematiannya ini aneh, maka orang Nasrani membicarakan yang aneh-aneh sebagai Tuhan.
gak Tuhan mosok diangkat kerono. Nah, terus Tuhan itu duwe anak terus mboke sapa ya? Ya Maryam, kok gak sak mboke pisan kerono ngono barang. Mereka tidak seperti itu, disalib, menyalib itu kehendak sendiri begini. Pertanyaannya begini. Kok Tuhan disalib? Itu saking ikhlasnya atau saking lemah? Debatable. Ya saking perhatiannya sampai cari-cari yang pikir positif kok ora bisa. Saking apike atine Yesus sampai setia berkorban demi penembusan dosa umat santonya. Jare uang gak iman biasa saja. Ya gak masuk akal. Kok anake Tuhan kok sampai dipedendeng-pedendeng ngono barang. Lah Tuhane piye cek tegoe kan ngono. Sing ngomong gak enak ana maneh. Nek ndi ono pangeran digantung cawetan tok itu Tuhan porno. Ya komentarnya banyak itu nanti. Akhirnya menjadi banyak komentar itu. Loh makanya keimanan itu tertutup. Orang Kristen itu andai tidak didukung oleh dana dan kekuasaan, teologi Kristen itu sudah gugur dulu. Terus biar harus gugur. Dari segala perspektif mesti gugur. Wes ta. Gak usah pinter-pinter. Gampang gugur. Teologi loh. Nah, karena itu maka Nabi Isa ini dua nabi yang jomblo itu keduanya gagal dalam mengemban risalah kenabian. Satu Nabi Yahya, putranya Nabi Zakaria. Memang Nabi Zakaria itu kan dibunuh oleh kaumnya biar Nabi Zakaria ini tidak punya keturunan. Memang untuk nyetop keturunan dari Bani Israel tadi, dari Ishak tadi, stop di situ, seret. Zaman Fatrah sekitar 5 abad, seret, baru keturunan Nabi Ismail, akhir zaman Nabi Muhammad. Dengan stop terus menerus itu. Dihentikan di situ. Nabi Yahya dibunuh. Nabi Isa sama. Digerebek mau dibunuh, andai tidak segera dievakuasi oleh Tuhan, podo mati ini. Al-Quran membahasakan dengan indah untuk Nabi Yahya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Gusti Allah yang ngirim salam kepada dia. Nabi Isa dibalik. Nabi Isa yang memohonkan permohonan salam tadi itu. Makanya bahasanya wassalamu alayya. Loh, ganti kan? Mudah. Ada wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Loh. Beda kan? Karena itu silahkan para ilmuwan mengambil dalil wassalamu alayya yauma wulidtu sebagai dalil bolehnya mengucapkan Natal salam. Dengan ini itu silakan. Oh, Nabi saja wassalamu alayya yauma wulidtu. Wulidtu kan Natal. Cuma saya enggak sependapat. Karena konteks ayat ini wassalamu alayya yauma wulidtu tu di sini Nabi Isa itu perannya sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Mundur titik ke ayatnya. Inni abdullah. Loh. Nabi Isa mengatakan dirinya itu abdullah, bukan Tuhan. Konteksnya ini konteks Nabi Isa pengakuannya sebagai manusia. Inni abdullah. Satu. Ataniyal kitab berarti nabi. Sudah. Makanya waja'in nabiyya, terus mubarakan aina ma kuntu wa usan, baru
karena mengemban misi kenabian itu berat, maka dia mengajukan proposal kesalaman, salam pada Tuhannya, wassalamu alayya. Jadi konteksnya alayya itu Nabi Isa sebagai hamba Allah, Abdullah yang nabi yang diberi kitab, bukan sebagai Tuhan. Nah sedangkan mereka Yesus itu sebagai Tuhan. Nah ini konteksnya berbeda. Maka saya wis sing tidak sing biar disebut oh itu ilmuwan milenial kontekstual sakarmu, aku disebut tekstual desa gak apa-apa wis gak apa wis. Tapi saya memilih tidak. Saya memilih tidak. Karena konteksnya adalah ini Abdullah. Nah, tadi silakan loh. Kan biasa kan, itu namanya enggak toleransi. Toleransi kok digawe filsafat urip. Ya ana catetane. Korban toleransi tertinggi sudah ada loh. Iki bekal. Toleransi lah. Tapi kalau sampai membawa korban teologi tertinggi, jangan. Wong atase dilem non muslim kok seneng. Nek aku dibenci karo wong beriman, aku nangis. Ya Allah sepuro. Tapi aku nek dibenci wong kafir, wong gak beriman, wong fasik, aku seneng. Ya iya sih. Imam Syafi'i waktu fitnah gede. Imam Syafi'i iki kiai-kiai ulama begini-begini ya apa iki ceritanya? Pilihlah ulama yang dibenci para fasik. Ikutilah fatwa ulama yang dibenci orang-orang mujrimun, orang-orang pendurhaka. Coba bagus sih. Wes, terakhir aja. Masih ingat pamane Kanjeng Nabi Abu Thalib sampai Al-Qur'an turun kayak gitu itu. Ya Allah, wis nazak, wis megap-megap kate mati. Dirangkul kaya sedekati. Ya am kul la ilaha illallah. Man, pisan lho man, pisan tok. Katakan la ilaha illallah, pisan tok lho man. Wis kate mati. Lah kan jaya gede kan. Qul la ilaha illallah ahtajju biha indallahi yaumal qiyamah. Sampeyan ngomong pisan tok iki engko tak gawe bukti. Aku iso madoni Gusti Allah, sampeyan bersaksi. Ahtajju. Man, di sampingnya kan ada abu-abu itu, Abu Jahal, Abu Lahab, kisahnya kan Abu Thalib ini kan sudah membuka apa namanya list mulutnya akan mengatakan la ilaha illallah wa annaka rasul kan itu. Tapi delok ngene memandang Abu Jahal, abu-abu semua itu. Kalau tidak salah Abu Lahab apa Abu Jahal mengatakan, atarghabu am millati Abdul Muttalib. Satu kata itu tok. Atarghabu am millati Abdul Muttalib. Apa sampean akan mengingkari agamanya Abdul Muttalib mbae? Tapi mati ini kan sebelum bisa. Piye katanya nyalai tradisi dah men, tega ta. Akhirnya Abu Thalib ini toleransi dengan pembesar tadi itu abu-abuan. Gak situ. Karena toleransi. Sungkan dengan koncoe lawas biyen pembesar. Katemuni lho. Ya amdirang Qul la ilaha illallah, pisan sekali aja. Gak situ. Wafat. Ya wis.
Korban toleransi, resikonya neraka. Perkara cerita Abu Thalib neraka gak panas itu soal lain. Mungkin neraka dikai AC be akeh. Spesial syafaate. Saya kira cukup lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih